Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka di dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tetapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tetapi kalau kematian adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Lalu, apa yang kita bisa berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama adalah doa dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama, tetapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama secara panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk mensolatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afu anhu, wa'afihi, wa akrim nuzulahu. Inilah doa yang diajarkan Nabi SAW. Dibaca pada rakaat ketiga. Karena solat jenazah itu diawali dengan Fatihah. Rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga. Pada takbir yang ketiga. Baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dari sahabat Auf ibn Malik radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Rahmati dia. Maafkan dia. Muliakan tempat duduknya. Luaskan kuburannya. Mandikan dia dengan air salju dan air dingin. Bersihkan kesalahannya. Sebagaimana baju yang kotor dibersihkan. Gantikan tempat terbaik untuknya. Keluarga terbaik untuknya. Pasangan terbaik untuknya. Dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian. Dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab. Karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca. Karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah. Atau menziarahi kuburan. Maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu 3. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka 3 perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, tetapkanlah jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, Ya Allah, tetapkanlah ampunan bagi orang tuaku. Berikan rahmat bagi orang tuaku. Dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat. Di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang. Karena juga mereka menanti doa-doa yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka.
Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tetapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang masih hidup. Kata Nabi SAW, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian. Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah sebenarnya. Mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, nah itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para peziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa? Ya, doa tadi. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya. Dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan atau kemudahan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian timbul sebuah pertanyaan. Walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Karena Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak juga mengatakan iya. Artinya beliau tawakuf. Karena ini adalah perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat ke-22. Di mana Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin mendengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan di dalam surah An-Naml ayat ke-80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur, disibukkan dengan teman-teman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk, tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW setelah perang Badar, ya kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di suatu lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau berbicara dengan orang yang mati? Katanya, mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka. Tetapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab. Gitu maksudnya. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar. Karena Rasul bicara masalahnya. Cuma mereka tidak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini berbicara tentang khususiyah Nabi. Kekhususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelepah kurma. Kemudian menancapkan di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiyah Nabi. Mendengar orang yang diazab. Nah, sama juga di sini kasusnya. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara trompa. Kan ada tuh hadis yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang menghantarnya. Sebagian ulama mengatakan, lihat mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tetapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan penghantar itu pulang,
Nah, disitulah dia mendengar suara terompah sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu alam, ya, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti umpamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Tetapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia akan mengatakan, ya wailaha, ila aina tadhhabuna biha. Hendak kau bawa kemana aku, katanya. Artinya kan dia merasakan, tetapi merasakannya saat itu saja, saat ketika dihantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah. Adapun kemudian hadis yang mengatakan, apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi SAW. Apabila kita mengucapkan salam kepada Rasul, maka Nabi SAW akan menjawab di dalam kuburannya. Salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tetapi ini juga kalaupun sahih hadis ini kata para ulama, ini khususiyah Nabi. Hanya berlaku untuk Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tetapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar. Ada juga yang berpendapat mereka tidak mendengar. Maka kita katakan, wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil dan tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi, banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar. Seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena dia hanya orang-orang yang ada di atas kuburan? Umpamanya ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ya, ini kan niyaha namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan, ya diazab. Karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Umpamanya kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati. Kemudian mereka menangisi saya. Maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tetapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan. Kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tetapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu akan diazab. Tetapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya. Bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain kan begitu. Tetapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik. Tetapi diazab di sini maksudnya hatinya itu. Merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi SAW? Safar itu qit'atum minal azab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar, antum diazab? Tidak kan. Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain, capek, lelah, letih, kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niyaha orang hidup itu bukan diazab fisiknya, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga masalah yang lain. Apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Umpamanya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya? Atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ar-Ruh
mengatakan iya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tetapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tetapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misk yang paling harum sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut, dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini, kata Imam Ibnu Qayyim, lihat bahwa orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala perkataan ulama-ulama salaf seperti Said ibn Zubair. Dia mengatakan, apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa. Dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa. Kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak. Karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahidi, hafizahullah ta'ala, dia mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Kamis, hafizahullah ta'ala, juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Jadi tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tetapi sekali lagi ini adalah perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Karena ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya, perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu alam ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya. Khusus bagi orang-orang yang beriman ataupun sebagian ulama mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu alam, tawakuf. Ya. Tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kubur. Tetapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada 4 perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar. Karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit. Tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, "Ya Rabb, aku tidak banyak beramal. Kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi?" Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, itu karena istighfar anak kepadamu. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat,
Bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu as-shadaqatu. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak," katanya. Dan kalau dia ada kesempatan berbicara, tentu dia akan bersedekah. Tetapi keburu meninggal mendadak. Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, "Naam, iya." Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh. Baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, ketika aku duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang wanita dan dia mengatakan, "Saya ingin sedekah untuk ibuku." Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu." Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dia punya hutang puasa 1 bulan tuh. Apakah harus aku juga berpuasa untuk ibuku?" Kata Rasul, "Puasa untuknya, karena itu hutang." Kemudian dia mengatakan lagi, "Dia belum haji, ya Rasulullah. Apakah aku boleh menghajikan?" Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha, hajikan untuk dia." Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qada'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakanlah wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.